Selamat siang, silakan duduk. Makasih. Kurang semangat nih. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Bagaimana kamu punya kabar? Baik. Punya bagaimana baik? Baik dan luar biasa. Berarti sudah siap tuh untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, bagus. Jadi, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semuanya berdiri, kita berdoa. Satu orang pimpin doa. Nisa, sudah. Nisa pimpin doa. So, yang lain tuh berdiri sudah. Berdiri. Sopan sudah. Kalau mau berdoa tuh harus sopan. Ibu guru, teman-teman, kita bergabung dengan teman-teman Oke, baik. Terima kasih Nisa. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Nisa. Oke, jadi hari ini hadir semua atau tidak? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Raisa. Raisa sakit atau tidak tahu? Tidak ada penyampaian? Tidak tahu. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar, kita buat dulu kesepakatan kelas. Kamu sudah tahu tuh semua kesepakatan kelas? Sudah. Ya. Kesepakatan kelas itu kita buat untuk memperlancar proses pelajaran kita hari ini, proses belajar mengajar kita hari ini. Kesepakatan kelas kamu sudah tahu, sudah ada tempel di dinding itu. Kamu sudah setiap hari kamu baca toh? Iya toh? Ya. Jadi harus patuhi itu ini kesepakatan kelas. Kalau kamu tidak patuhi, kamu tidak ikut itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kamu baca, nanti ibu akan berikan sanksi atau hukuman untuk kamu kalau kamu langgar. Terima toh? Siap terima hukuman kalau kamu ini langgar ini kesepakatan kelas? Oke. Jadi sebelum kita belajar, ibu mau bertanya dulu. Siapa yang ini pernah baca cerita? Baca dongeng atau cerita pendek? Kevin pernah baca. Siapa lagi? Sahlan pernah baca tuh? Najwa, berarti kamu ini sudah ini pernah baca semua tuh, cerita dongeng, cerita pendek, terus ini fabel. Sudah pernah baca semua tuh? Jadi ketika kamu baca itu cerita itu menarik atau tidak? Menarik toh? Berarti ada cerita yang lucu-lucu, ada yang sedih-sedih juga toh? Ya. Jadi menurut kamu tuh kalau cerita dongeng, cerita ini cerpen apa itu tuh fakta atau tidak? Cerita itu fakta atau tidak? Tidak toh? Cerita itu tuh hanya khayalan, hanya imajinasi saja, tidak fakta, tidak benar-benar terjadi. Sekarang kalau berita, siapa yang di rumah tuh malam-malam tuh nonton TV? Pernah nonton TV? Kamu nonton pasti pernah nonton berita toh? Iya. Hai Sahlan ini bilang dia pernah nonton berita. Pernah toh? Berarti kamu pernah nonton berita di TV, di HP, juga ada toh berita-berita toh? Menurut kamu berita-berita yang ada di TV, di HP itu tuh ini bersifat nyata atau tidak? Nyata toh? Berdasarkan kehidupan nyata toh? Ya, itu dia tuh benar-benar terjadi. Berarti informasi yang disampaikan itu tuh fakta, nyata. Jadi ini apa perbedaan antara ini cerita, ini dongeng dan berita ini? Perbedaannya itu tuh apa kira-kira? Oke, Kevin. Dongeng cerita hayalan. Dongeng itu cerita hayalan. Siapa lagi? Ya, Haimin. Apa? Dongeng itu cerita? Ayo Haimin. Siapa yang tahu? Kalau dongeng tadi cerita hayalan,
toh? Informasi yang disampaikan itu secara nyata, benar-benar terjadi. Ibu lihat kamu ini kurang semangat Kamu sudah lapar? Belum. Lapar atau mengantuk? Belum. Tapi kenapa ketika ibu tanya kamu diam saja, masanya loyo sekali? Kamu capek? Capek dari bermain di luar? Iya. Oh, bangun dulu. Kita ini tepuk semangat dulu. Ayo bangun. Ayo semangat. Kita mau belajar, jadi kita tuh harus semangat. Ya toh? Ayo, siapa yang tahu ini tepuk semangat? Oke, Sahlan pimpin. Tepuk semangat. Yang semangat, suara yang besar Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Ding ding ding. Dong dong dong. Say. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, sekali lagi. Supaya lebih semangat, sekali lagi. Ayo lebih semangat lagi. Nanti pas yang semangat kamu lompat Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Ding ding ding. Dong dong dong. Say. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Oke, silakan duduk. Sudah semangat toh? Oke. Tadi sudah tepuk semangat, kamu sudah tertawa-tertawa, lompat-lompat, berarti sudah semangat. Berarti sudah siap untuk belajar toh? Oke. Jadi baik anak-anak, hari ini tuh kita akan belajar tentang menyimak teks sastra dan non sastra dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Itu ada di papan ini, ibu sudah tulis. Nanti ibu baca, nanti kamu ulang ulangi setelah ibu Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa menentukan ide pokok Siswa menentukan ide pokok dari teks non sastra dari teks non sastra bertema lingkungan bertema lingkungan melalui kegiatan menyimak secara akurat. melalui kegiatan menyimak secara akurat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan Siswa mampu menjelaskan tokoh, alur, dan isi teks sastra. dan isi teks sastra. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan Siswa mampu menyimpulkan pesan moral dari teks sastra yang didengar. dari teks sastra yang didengar. Oke, jadi tujuan yang ada banyak-banyak di papan tulis itu, yang ibu sudah tulis itu, ada 3 tujuan pembelajaran itu harus kita capai. Ibu jelaskan, kamu harus mengerti, kamu harus bisa pahami apa yang ibu jelaskan. Oke, baik. Jadi ibu akan jelaskan materi sedikit Ya, Bu. Ibu harap kamu dengar, kamu simak secara baik-baik. Jadi menyimak itu adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami isi pesan yang disampaikan secara lisan. Jadi menyimak itu suatu informasi yang harus kamu dengar dan kamu simak secara baik supaya pesan yang disampaikan itu kamu pahami, kamu mengerti. Jadi contohnya Akting membaca ini buku bacaan ini mata pelajaran PKN tentang Pancasila tuh. Berarti Akting tuh harus baca dan pahami apa isi bacaan itu, baca dan mengerti toh. Tidak sekedar hanya baca saja begitu toh. Ya. Jadi menyimak itu tuh kita mendengarkan orang yang sampaikan, atau kita membaca suatu informasi itu tuh baca dengan secara baik-baik dan pahami pesan dari isi bacaan itu. Sekarang kita akan bahas tentang cerita sastra dan teks sastra dan teks non sastra. Kira-kira ada yang tahu apa itu teks sastra? Ada yang tahu? Yang lain? Ada yang tahu apa itu teks sastra? Oke, Kevin, teks sastra itu yang bagaimana? Teks sastra adalah cerita hayalan. Oke, tepuk tangan dulu Kevin.
sastra? Masa dari tadi hanya Kevin saja? Salah. Tahu itu apa itu ini apa namanya? Teks non sastra. Tadi teks sastra Kevin sudah bilang itu teks yang hanya bersifat imajinasi. Kalau teks non sastra itu bagaimana? Yang bagaimana? Oke, teks non sastra itu yang bagaimana? Ayo Sahla, jawab saja salah benar. Tidak apa, ibu tidak mungkin pukul. Teks sastra yang benar-benar terjadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sahlan. Sahlan bilang kalau teks non sastra itu teks yang benar-benar terjadi, teks yang berdasarkan informasi yang disampaikan itu tuh berdasarkan kehidupan nyata, dia tuh fakta, benar-benar terjadi toh. Ya. Contoh dari teks non sastra itu seperti apa? Ayo contoh dari teks non sastra. Tadi kalau ini sastra itu cerita, dongeng, ini cerpen apa semua. Kalau contoh dari ini cerita non sastra tuh apa? Oke Kevin, contohnya itu apa? Teks petunjuk, berisi langkah-langkah tuh, petunjuk terus salah. Deskripsi, ini berita, ada lagi? Iya, informasi. Tepuk tangan dulu untuk kamu. Semua yang kamu jawab tadi itu sudah benar, sudah betul. Dari teks non sastra itu teks yang berdasarkan kehidupan nyata, yang fakta, yang benar-benar terjadi tuh. Informasi yang disampaikan itu tuh fakta, berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Contohnya itu tuh seperti berita, ini teks ini deskripsi, teks yang berisi langkah-langkah. Contoh dari teks langkah-langkah itu misalkan kamu biasa ini beli ini mie itu, makan mie itu. Kalau di dalam mie itu tuh ada ini apa? Iya, di dalam mie memang ada bumbu. Tidak mungkin dalam mie itu tidak ada bumbu. Sebelum kamu buat mie berarti dalam ini bungkusan mie itu ada berisi langkah-langkah toh. Macamnya contoh yang pertama itu kita jerang air toh. Jerang air, setelah air mendidih taruh mie, setelah taruh mie taruh bumbu. Setelah taruh bumbu yang terakhir itu aduk dulu setelah aduk angkat dulu baru makan. Tidak mungkin kamu makan kembali di ini tunggu api tuh di dalam kuali, tidak mungkin tuh. Otomatis kamu angkat dulu, kamu taruh dulu di mangkok, baru kamu lahap, baru kamu makan. Kevin tuh paling rakus makan mie. Iya, karena di dia rumah tuh ada kios tuh. Jadi dia punya bapak tuh biasa bilang ini, ibu dia tuh kalau pulang sekolah tuh tidak mau makan kalau dengan sayur. Pasti dia langsung ke kios, dia ambil ini mie, terus dia langsung ini masak mie, terus dia makan. Hanya makan mie saja. Begitu, benar atau tidak Kevin? Benar. Jangan terlalu makan mie Kevin. Ingat dengan badan tuh Kevin Oke, jadi ibu sudah jelaskan menyimak itu yang bagaimana, terus teks non sastra itu yang bagaimana, contohnya bagaimana, teks non sastranya bagaimana, contohnya bagaimana. Kamu sudah tahu toh? Oke. Sekarang ibu akan baca sebuah teks. Nanti setelah ibu baca, ibu minta kamu untuk menjawab ini soal-soal yang ibu bacakan yang ibu kasih. Ibu harap kamu dengar baik-baik cerita yang ibu ini bacakan ini. Dengar baik-baik dan sebentar ibu akan kasih ini soal. Jadi cerita yang pertama itu teks 1 itu sampah di sekolah kita. Dengar baik-baik sampah di sekolah kita. Setiap hari sekolah kita menghasilkan banyak sampah plastik dari bungkusan jajan. Sampah yang dibuang sembarangan akan membuat lingkungan bau dan sekolah tersumbat. Kita harus disiplin membuang sampah pada tempatnya agar sekolah selalu bersih. Sudah dengar? Sudah dengar semua? Oke. Teks yang kedua lagi. Kancil dan siput yang cerdik. Di sebuah hutan hijau, kancil sedang berlari kencang
karena merasa sangat haus dan ingin segera sampai ke rumah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seekor siput kecil yang menantangnya untuk berlomba berlari hingga ke ujung hutan. Meskipun tubuhnya kecil, siput tidak takut karena ia memiliki rencana cerdik bersama teman-temannya untuk memenangkan lomba tersebut. Akhirnya, kancil yang sombong sadar bahwa kekuatan fisik bukanlah satu-satunya kunci untuk mencapai kemenangan. Sudah dengar semua? Sudah dengar tidak nih? Sebentar Ibu kasih pertanyaan, harus bisa jawab toh? Oke. Jadi ada dua teks yang tadi Ibu sudah baca. Yang pertama dengan yang kedua itu Ibu sudah baca dengan baik. Kamu sudah dengar dengan baik toh? Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Nanti kalau yang tahu jawab bisa angkat tangan. Tadi kan kita sudah buat kesepakatan kelas toh. Yang mau menjawab harus angkat tangan. Oke. Jadi pertanyaannya itu tuh, dari kedua teks tadi tuh, mana yang merupakan teks non sastra yang merupakan berdasarkan kehidupan nyata, dan mana yang teks sastra yang hanya bersifat hayalan? Ayo, siapa yang tahu mana dari teks tadi itu, mana yang merupakan teks sastra dan mana yang merupakan teks non sastra? Ayo, yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Yang di lorong ini tidak tahu? Siapa yang tahu? Oke, satu orang ya. Tadi kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Berarti angkat tangan terus Ibu yang pilih toh? Coba. Yang termaksud cerita sastra itu cerita tentang kancil dan siput yang cerdik, sedangkan cerita non sastra itu cerita tentang sampah di sekolah kita. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi, Ibu bilang cerita tadi itu yang pertama itu cerita non sastra yang berceritakan tentang sampah di sekolah kita. Terus cerita ini non sastranya itu tuh cerita tentang kancil dan siput yang cerdik. Benar tidak? Benar toh? Oke. Pertanyaan berikutnya, manakah ide pokok dari kedua teks tersebut? Dari teks tadi itu, dari dua teks tadi itu, dua bacaan tadi itu, yang merupakan ide pokok tuh yang mana? Ayo yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Ayo yang tahu angkat tangan. Siapa nama? Aidin. Oke, Aidin. Ide pokok dari cerita sastra itu tentang perlombaan antara kancil dan siput yang cerdik. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aidin. Jadi Aidin bilang dari teks tadi tuh, dari teks sastra yang merupakan ide pokoknya itu tuh perlombaan antara kancil dan siput yang cerdik. Kalau dari teks non sastra itu tuh sampah di sekolah kita, yang merupakan ide pokoknya itu tuh sudah disampaikan oleh Aidin. Sudah benar? Sudah betul. Yang berikutnya, apa informasi penting dari kedua teks tadi? Dari kedua teks tadi tuh yang Ibu bahasa tadi tuh, itu informasi pentingnya itu tuh apa? Inti dari situ tuh informasi yang penting yang harus kamu patuhi atau kamu ikuti itu tuh apa? Ayo yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Di sini ada yang tahu? Ada yang tahu? Kevin? Di sini ada yang tahu? Oke, Najwa bilang dia mau jawab. Oke, Najwa silakan. Informasi penting dari kedua teks tadi itu, yang pertama cerita tentang kancil dan siput yang cerdik. Informasi pentingnya adalah tentang bagaimana kita tidak boleh sombong dengan fisik yang besar, karena fisik yang besar bukan satu-satunya kunci untuk mencapai kemenangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Najwa. Najwa bilang dari cerita
boleh anggap remeh. Belum tentu yang fisik besar itu tuh dia bisa toh. Nah, ya. Jadi kita tuh tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap diri itu bisa. Jangan menganggap rendah orang lain. Berdasarkan cerita tadi tuh, ini kancil tuh dia anggap remeh siput toh. Karena siput badannya kecil, jadi dia anggap remeh. Dia bilang, ini siput pasti tidak bisa lari. Berarti pasti saya ini menang karena saya badannya itu tuh lebih besar. Oke, dari teks yang kedua tadi tuh tentang sampah di sekolah kita, informasi pentingnya itu apa? Ayo yang tahu angkat tangan. Oke, Najwa. Nisa. Cerita tentang sampah di sekolah kita masih penting karena kita tidak boleh membuang sampah-sampah secara sembarangan di lingkungan sekolah karena akan dihantui oleh setan. mendapatkan lingkungan yang jadi kotor, bau dan menimbulkan penyakit. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nisa. Jadi Nisa bilang dari teks tadi tuh, dari teks non sastra yang tentang ini sampah di sekolah kita itu tuh, informasi pentingnya itu tuh kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita buang sampah sembarangan itu lingkungan sekolah itu menjadi kotor atau bau, dan pada akhirnya itu tuh akan menimbulkan penyakit atau bakteri atau demam berdarah tuh. Penyakit demam berdarah itu tuh yang diakibatkan oleh sampah yang berserakan, sampah yang bau-bau tuh, becek, basah-basah itu tuh akan menimbulkan banyak nyamuk. Nah, dan kamu akan terserang penyakit demam berdarah. Jadi kalau datang sekolah itu kan ada tempat sampah tuh. Setelah kamu makan permen atau makan jajan, jangan lupa sampahnya itu tuh langsung taruh di tempat sampah. Tidak boleh kamu lempar di lapangan, tidak boleh. Oke. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar tentang ini menyimak itu yang bagaimana, teks non sastra. Sekarang sampai Ibu kasih dengan contoh soalnya, kamu sudah jawab dengan benar, dengan betul. Sekarang Ibu mau uji lagi kamu punya pengetahuan, kamu punya kemampuan itu. Ketika Ibu menjelaskan itu tuh, kamu mengerti atau tidak. Sekarang Ibu akan kasih kamu soal LKPD. Jadi soal LKPD ini kamu kerja secara kelompok. Ibu bagi kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti sabar. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ingat, balik belakang, mau di depan tuh balik belakang. Ingat, ini tugas kelompok. Berarti tugas kelompok itu harus kerja secara sama-sama toh. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanyakan ke Ibu. Kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan Ibu. Oke, bagaimana tadi? Iya, nanti baca cerita. Ini kan ada cerita. Dan setelah kamu baca cerita ini, kamu jawab pertanyaan yang di belakang cerita. Ada yang tidak mengerti bisa tanya. Bagaimana? Naimin, ada yang tidak mengerti? Jadi
pohon besar, Pipit menemui sebuah biji jagung memiliki tupai yang dijatuhi. Meskipun Pipit sangat lapar, ia tidak memakan biji jagung itu. Pipit segera terbang mencari tupai dan mengembalikannya. Tupai sangat senang dan terima kasih. Sebagai hadiah, Tupai membalikan bekal makanannya dengan Pipit. Mereka pun makan bersama dengan gembira. Apa topik utama atau ide pokok dari teks tersebut? Jawab, burung Pipit dan tupai. Biji apa yang dijatuhkan tupai? Jagung. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nisa. Oke Nisa, silakan kembali. Sekarang dari kelompoknya siapa nama? Dari kelompoknya Aidin, dari kelompok 1. Aidin nanti jauh-jauh, lebih dekat sini, dekat dengan teman-teman supaya teman-teman bisa dengar. Oke Aidin, silakan. Bagaimana cara presentasinya? Yang pertama tuh bagaimana? Teman-teman serahkan Presentasikan. presentasikan hasil kerja kelompok 1. Oke, silakan. Kevin suka membaca. Kevin sangat senang ketika guru mengajaknya ke perpustakaan sekolah. Rak-rak buku tersusun rapi dan penuh warna. Kevin memilih sebuah buku cerita bergambar tentang petualangan ikan. Ia duduk tenang dan mulai membaca dengan penuh perhatian. Saat membaca, Kevin merasa seolah-olah hidup masuk ke dalam cerita. Ia membayangkan bertemu dengan tokoh-tokoh dalam buku tersebut. Tanpa disadari, waktu istirahat hampir selesai. Kevin merasa senang karena mendapatkan cerita yang menarik dan pengetahuan baru. Sejak hari itu, Kevin menjadi lebih rajin membaca buku. Ia sering mengunjungi perpustakaan setiap minggu. Menurut Kevin, membaca buku dapat menambah wawasan dan membuat imajinasinya semakin berkembang. 1. Temukan ide pokok dari teks di atas. Kevin suka membaca. 2. Siapakah nama tokoh dari teks sastra di atas? Kevin. 3. Temukan informasi penting dari teks yang dibaca. Kevin senang membaca buku. Kevin merasa senang dan tertarik saat membaca. Membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Aidin. Oke Aidin, silakan kembali. Semuanya perhatikan ke depan. Dengar ibu. Jadi soal latihan ini kamu sudah kerja dengan baik, dengan benar. Sekarang ibu mau kasih penjelasan lagi supaya kamu lebih mengerti toh. Dari kelompok 2 tadi tuh ada soal tentang kisah si Pipit yang jujur. Itu tuh teks sastra atau non sastra? Sastra. Ya, teks sastra toh. Yang bersifat apa? Hayalan. Hayalan saja. Oke. Jadi judulnya itu tuh kisah si Pipit yang jujur. Itu tuh termasuk teks sastra karena dia hanya bersifat hayalan. Di sebuah pohon besar, Pipit menemukan sebutir biji jagung milik tupai yang terjatuh. Meskipun Pipit sangat lapar, ia tidak memakan biji jagung itu. Pipit segera terbang mencari tupai dan mengembalikannya. Tupai sangat senang dan berterima kasih. Sebagai hadiah, tupai membagi bekal makanannya dengan Pipit. Mereka pun makan bersama dengan gembira. Jadi cerita ini tuh menceritakan tentang kisah si Pipit yang jujur. Pipit ini jujur atau tidak? Jujur. Dia kasih kembali apa ke ini tupai? Jagung. Biji jagung toh? Ya. Iya, dia kalau hewan-hewan lain kalau sudah pilih ini biji jagung berarti dia langsung makan toh? Ya. Kalau Pipit ini tidak, dia jujur. Ketika dia temukan ini biji jagung, dia kasih kembali ke tupai. Itu perbuatan yang baik atau tidak? Baik. Baik, karena dia tuh jujur toh. Ya. Jadi di pertanyaan yang pertama itu apa topik utama atau ide pokok dari cerita di atas? Di kelompok ini Nisa tadi dorong jawab burung Pipit dan tupai. Benar atau salah? Benar toh? Ya. Iya. Jadi yang kedua, biji apa yang dijatuhkan tupai? Biji? Biji jagung yang dijatuhkan tupai itu
Itu tuh termaksud teks sastra atau non sastra? Ayo, teks non sastra. Ya, karena dia tuh bersifat fakta, ya. Teks, ya, berdasarkan fakta nyata. Di sini tuh menceritakan Kevin yang suka membaca. Kevin yang suka membaca berarti benar toh? Kevin suka membaca toh? Iya toh? Iya. Berarti Kevin suka membaca. Berarti cerita ini tuh benar, fakta. Jadi setelah ini kamu kerja LKPD, ibu sudah kasih dia punya soal-soal, kamu sudah kerja dengan benar. Sekarang ibu sudah kasih ini, ibu sudah buat kesimpulan, ibu sudah jelaskan kembali. Sudah terasa toh pelajaran kita hari ini mau selesai toh? Kita mau pulang karena pelajaran kita tuh sudah mau habis, mau selesai. Jadi ibu mau tanya dulu, yang kita sudah belajar hari ini tuh tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Yang kita sudah belajar tadi itu tentang apa? Ayo. Yang kita sudah belajar tadi itu tentang apa? Oke, Sahlan, tentang apa? Iya, tujuan pembelajaran. Terus apa lagi yang lain? Nisa. Menyimak teks sastra dan non sastra. Oke, menyimak teks sastra dan non sastra. Siapa lagi? Sahlan. Apa? Jawab saja tidak apa. Salah benar jawab, tidak apa-apa. Ibu tidak gigit kamu. Teks non sastra. Iya, teks non sastra dengan teks Sastra. teks sastra. Kalau teks sastra itu yang bagaimana? Cerita hayalan. Iya, cerita hayalan. Kalau teks non sastra? Iya, benar-benar terjadi. Berarti, iya, kenyataan. Berarti tadi yang ibu sudah jelaskan, kamu pahami betul-betul ya? Buktinya ibu tanya lagi, kamu masih bisa jawab. Kamu ini paham. Jadi anak-anak, perasaan kamu bagaimana? Ini selama mengikuti pelajaran? Happy, senang, Gembira. Gembira karena apa? Bahagia karena apa? Ibu baik, ibu tidak baik Ibu baik atau ibu tidak baik? Oke. Oke, terima kasih. Ayo jangan ribut. Terus sekarang sebelum kita pulang, ibu mau kasih tugas rumah. Mau tidak kamu ibu kasih PR? Mau toh? Oke, jadi PR ini jangan lupa ambil buku, tulis catat tugasnya itu tuh kamu di rumah nanti tuh kamu mendengarkan atau menonton suatu berita dan kamu tulis poin-poin penting dari berita itu. Mengerti toh? Nanti pulang ke rumah kamu bahas di TV tuh. Kamu nonton TV atau ada HP, kamu nonton HP. Nonton berita yang ada dalam HP. Nonton berita, nonton TV. Itu tuh nanti beritanya tentang apa, judulnya tentang apa. Nanti kamu catat poin pentingnya itu tuh apa. Mengerti toh? Mengerti. Oke. Jadi jangan lupa kerjain tugas. Halo, dengar sini, belum pulang. Jangan lupa pulang ke rumah kerjain tugas, belajar lagi materi yang sudah ibu kasih ini, belajar lagi supaya nanti kalau minggu depan ibu tanya kamu bisa jawab lagi toh.